Nomor 1, diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y plus 49 sama dengan 0 yang menyinggung sumbu X dan tanya nilai A yang memenuhi. Oke. Nah, kita ketahui kalau A itu adalah min A per 2, dimana di sini A-nya itu adalah min 2A. Sehingga salah adalah A itu sendiri. Lalu untuk B itu min B per 2, dimana B adalah 6, maka 6 per 2 adalah min 3. Oke, karena lingkaran menyinggung sumbu X seperti yang digambarkan dan B-nya adalah min 3 di sini, maka bisa dipastikan bahwa R-nya adalah 3. Oke. Rumus untuk mengetahui si C-nya sendiri itu A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Di sini itu A-nya yang dicari, B-nya diketahui min 3 kuadrat dikurang R-nya itu 3 kuadrat sama dengan, ini di sini diketahui 49. Maka ini akan saling mendidakan, A kuadrat sama dengan 49 dan A sama dengan plus minus 7. Jawabannya yang B. Nomor 2, ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 6 sama dengan 0 berjari-jari 5. Nah, yang memenuhi adalah, oke, berarti di sini M itulah C-nya. Kita cari dulu A dan B-nya. Mana A-nya adalah seperti yang atas tadi, min 4 per 2 sama dengan 2, B-nya min 6 per 2 sama dengan min 3. Gunakan rumus yang sama, kita masukkan A-nya adalah 2, kuadratkan, tambah B-nya min 3, kuadratkan, kurang R-nya yang diminta yaitu 5 kuadrat sama dengan M. K 4 tambah 9 kurang 25 sama dengan M. K M sama dengan min 12. Jawabannya yang A. Nomor 3, A dapat lingkaran dari X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y plus 3 sama 0, maka asal dari A min 2B. Berarti cari dulu A dan B-nya. A-nya itu min A besarnya 6, 2 sama dengan min 3, B-nya itu B besarnya min 2, min 2 per 2 sama dengan 1. Ditanyanya A min 2B. A min 2B sama dengan min 3 min 2 dikali 1 sama dengan min 5. Jawabannya yang E. Ketahui L1 X akan sama 16. L2 nya berusak detik 12,5. Jika dua lingkaran sama bersinggungan, maka persamaan lingkaran L2 adalah, oke. Kita cari dulu R dari L1 nya. Mana R kuadrat itu sama dengan 16. Berarti R nya itu 4, R dari L1 nya. Nah, untuk cari tahu jarak antar kedua titik pusatnya, kita bisa pakai rumus. Berarti karena ini titik pusat 0,0, ini 12,5, berarti X1 nya 12 kurang 0, X2 nya kuadrat tambah X1 nya 5 kurang Y2 nya 0 kuadrat sama dengan 12 kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 13. Jadi dimana 13 itu adalah jumlah dari jari-jari L1 tambah jari-jari dari si lingkaran kedua. Jadi diketahui kalau si R1 nya itu 4, jadinya 4 tambah R2. R2 nya berarti 13 kurang 4, 9. Nah, ditanyanya persamaan lingkaran keduanya. Berarti kalau kita dapat titik pusatnya dan jari-jarinya, tinggal dimasukkan ke bentuk umumnya. Berarti
X dikurang titik pusat X-nya 12 kuadrat tambah Y dikurang titik pusat Y-nya 5 kuadrat sama dengan R kuadratnya 81. Oke. Tinggal dihitung. Maka hasilnya itu adalah yang A. Nomor 5. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX min 8Y plus 4 menyinggung sumbu X, maka pertanyaan berikut yang benar. Oke. Sini kita ganti dulu A-nya jadi A besar. Karena nyari A-nya gampang, maka oke. Min A per 2. B-nya itu min 8 per 2 hingga 4. Nah, karena lingkaran ini menyinggung sumbu X, maka seperti soal yang tadi, R-nya sama dengan P-nya, jadi R sama dengan 4. Oke, kita masukkan ke rumus dimana A kuadrat plus B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan C-nya. Oke. Berarti min A 2 kuadrat plus 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan C-nya ketahui 4. Oke, makanya akan saling menidakkan, jadinya A kuadrat per 4 dengan 4 hingga A kuadrat sama dengan 16 dan A sama dengan plus minus 4. Oke, jadi lingkaran keempat adalah benar tadi karena R sama dengan B. Pusat lingkaran adalah min 2,4. Betul karena A, B nya adalah min 2,4 karena A nya itu tadi min 4 per 2 sehingga min 2. Juga A sama dengan 4 benar karena tadi A yang ini A besarnya merupakan A kecil seperti pada soal tadi. Jadi ya betul karena sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Diketahui sebuah lingkaran sepusat dengan lingkaran X plus Y kuadrat plus 2X min Y min 9. Menyinggung garis 12X plus 5Y min 6 dengan 0. Persamaan lingkaran tersebut adalah berarti untuk buat ini dalam bentuk umumnya dimana X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita cari dulu masing-masing A, B, dan R-nya. Oke. A-nya lah min dari 2 per 2 sama dengan min 1. B-nya min 2 per 2 sama dengan 1. Oke, lalu R-nya ketahui 12 lebihnya adalah Q-nya, ini adalah S-nya, ini kita bawa X1, Y1 nya adalah min 1 dan 1. Kita langsung masukkan saja ke rumus mana P X1 plus Q Y1 plus S kar P kuadrat plus Q kuadrat, dimana hasilnya adalah mutlak. Oke, ketahui bahwa P nya 12 dikali X1 nya jadi min 12 ditambah Q nya adalah 5 kali Y1 nya 1 jadi 5
tambah S-nya adalah min 6. Oke, akar dari P dan Q-nya tadi itu 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah min 13 per 13. Sehingga hasilnya mutlak 1. Oke, tinggal kita masukkan ke bentuk umumnya. Berarti terdapat tadi A-nya min 1, sehingga X min 1 menjadi plus 1 kuadrat plus Y min 1 kuadrat dengan R kuadrat plus 1 kuadrat 1. Jawabannya yang A. 07 diameter lingkaran itu AB, A2,3, B min 6, min 1. Oke, maka cari tahu dulu pusatnya. Oke, berarti A itu X1 tambah X2 bagi 2. Berarti 2 tambah min 6 per 2, hasilnya min 2. Lalu B-nya 3 tambah min 1 per 2, hasilnya 1. Berarti pusatnya adalah min 2,1. Oke, sekarang kita cari tahu dulu nilai dari R-nya untuk cari tahu persamaannya. Dimana R kuadrat itu X1 min A kuadrat tambah 1 min B kuadrat. Satunya kita pakai ini, berarti 2 plus 2 kuadrat tambah I-nya 3 dan 1 kuadrat. Sehingga kuadratnya adalah 16 plus 4 sama dengan 20. Oke, persamaannya X plus 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 20. Dan hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 2Y min 15 min 0. Jawabannya yang C. Nomor 8, PGS lingkaran titik 7,1. Oke, kita langsung masukin aja ini ke bentuk umum PGS-nya. Mana berarti X1X, sini X1 Y1 nya berarti 7X plus Y. Nah, setengah dari A nya itu min 3, lalu setengah dari B nya itu 2. Oke, ditambah setengah A X1 nya X tambah juga setengah B nya. Oke, setengah X nya itu berarti karena di setengah A nya itu berarti min 3X, terus setengah A itu min 3 kali X itu 7 berarti min 21, terus setengah B nya itu setengah B nya 2 berarti plus satu plus 2Y, lalu setengah B Y satunya itu berarti plus 2 min 12, karena C nya adalah 12 sama dengan 0. T 4X plus 3Y min 31 sama dengan 0. Nomor 9,
sama garis single lingkaran yang sejajar dengan garis y min y plus 5. Oke, sejajar dengan y min y plus 5 sama 0. Oke, kita cari tahu dulu gradiennya. Intinya bentuknya kita bikin dulu. Jadi bentuk seperti ini. Sehingga 2x plus y sama dengan min 5. Di m nya sama dengan min 2 per ini sini 1. Berarti gradien adalah 2. Oke, karena sejajar, jadi gradiennya sama. Sekarang kita cari dulu R-nya. Karena sini ketahui R kuadrat 80, maka R sama dengan akar 80. Dimana akar 80 itu 16 kali 5, sehingga R sama 4 akar 5. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk umum persamaan. Garis lingkaran jika diketahui gradien jari-jari dan juga A dan B nya. Oke. Mana bentuk umum itu y min b sama m kali x min a plus minus r akar m kuadrat plus 1. Jadi y plus 5 dan 2 dikali x min 3 plus minus r di 4 akar 5. Lalu m kuadratnya menjadi 2 kuadrat plus 1, jadinya 5. 4 tambah 1. Oke, berarti y plus 5 sama dengan 2x min 6 plus minus 4 kali 5, karena kali 5 kuadrat 5 jadinya 20. Oke, intinya y sama dengan 2x min 11 plus minus 20. Jawabannya yang A. Nomor 10, satu sama singgung karena x plus y kuadrat 4 0 yang tak lurus dengan garis x plus y min 6. Oke, kita cari tahu dulu gradien dari x plus 2y sama dengan 6. Min A per B nya 1, B nya 2. Intinya min setengah. Karena tegak lurus, maka gradien 1 kali gradien 2 nya harus sama dengan min 1. Min setengah kali gradien 2 nya dan min 1 berarti gradien 2 nya adalah 2. Oke, nyari persamaan kita cari dulu A, B, dan R-nya. A-nya itu min 4 per 2 sama dengan 2. B-nya min 8 per 2 sama dengan 4. R-nya sama dengan akar dari A kuadrat tadi 2 kuadrat plus B kuadratnya 4 kuadrat dikurang C-nya itu 15. Hasilnya tambah 16, 20, kurang 15, 5. R adalah akar 5. Oke, sekarang kita dapat gradien dari jari A dan B nya, berarti kita nggak masukin ke persamaan yang tadi. T min B sama dengan M kali X min A plus minus R M kuadrat plus 1. Y min 4 sama dengan gradiennya tadi 2 X min A nya 2 plus minus R nya tadi akar 5 M kuadrat plus 1 nya ini 2 kuadrat plus 1 nya 5. Oke, berarti min 4 sama dengan 2x min 4 plus minus 5. Oke, buat bentuknya 2x min y. Oke, kalau kita pilih semua ke kiri sehingga 2x min y minus 4 plus 4 plus minus 5 menyediakan jadinya sisa 2x min y plus minus 5. Jawabannya yang B. Nomor 11 titik puncak dari elips adalah oke, kalau gitu persamaannya ini kita buat ke bentuk umumnya dulu. Jadinya tulis ulang 16x kuadrat min 96x plus 4y kuadrat plus 8y sama dengan min 84. Oke, ini 16 nya dikeluarin dulu, jadinya x kuadrat min 6x plus 9 agar ada akarnya. Tapi 16 kali 9 itu adalah minus 144. Kita kurangin biar hasilnya tetap 0. Terus ditambah yang y nya
Jadi kita keluarin 4 dikali y kuadratnya plus 2y plus 1 agar ada akarnya. 4 kali 1 4, jadi kita kurangin 4 tetap 0, hasilnya minus 84. Oke. Kita bikin untuk sederhananya dari kuadrat kuadrat ini jadinya nih x min 3 kuadrat tambah 4 kali y plus 1 kuadrat sama dengan min 84 ditambah yang ini dan yang ini karena dipindah ruas ke kanan. Hingga hasilnya itu berarti 16 x min 3 kuadrat tambah 4 y plus 1 kuadrat sama dengan 64. Oke. Karena harus sama dengan 1, maka ini semua dibagi dengan 64. Oke. 16 bagi 64 sisanya itu x min 3 kuadrat per 4. Lalu 4 dibagi 64 itu 16 per 16. Jadinya y plus 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Oke. Di sini terdapat a-nya sama 4, a kuadrat sama 4 dan b kuadrat sama dengan 16. Maka a-nya sama dengan 2. B kuadrat sama dengan 16, maka b-nya sama dengan 4. Di sini bisa disimpulkan bahwa a kecil dari b, maka alif ini berbentuk vertikal. Oke. Nah, semoga diketahui juga bahwa pusatnya itu 3, min 1 dari x min 3 dan y plus 1. Oke. Berarti untuk ketahui puncak mayornya dan sumbu panjangnya adalah b, berarti mayornya y-nya ditambah atau kurangi 4 sehingga jadinya 3, min 5 dan 3,3. Jawabannya yang A. Nomor 12, pesawat S memiliki puncak 7,5 dan 3,5 dan fokusnya 5,5. Oke, karena diketahui puncak-puncaknya, kita cari tahu dulu nilai dari A-nya. Itu selisih dari x1 x2-nya per 2. Di 7 minus 3. 2 adalah 10 plus 2, 5. Oke. Maka titik pusatnya kalau kita tahu puncaknya 7,5 dan A-nya 5, berarti pusatnya 2,5. Ya, sehingga C-nya adalah 3 dan B-nya sama dengan 4. Oke, kita langsung masukin ke bentuk umumnya aja. Mana X min A-nya itu 2, bulatkan lalu B A kuadratnya 5 kuadrat tambah Y dikuranginya itu 5 kuadrat per B nya itu adalah 4 kuadrat dengan 1. Oke. Jadi agar bentuk sama bentuk kuadrat, kita kalikan dulu semua dan jadikan sama dengan 0. Oke. Jadi ini semua dikali silang sehingga 16 kali x min 2
kuadrat tambah 25 dikali Y min 5 kuadrat. Ini karena satunya dia pindah ke kiri, jadinya min 25 kali 16 yaitu 400 sama dengan 0. Oke, kalian aja semuanya, jadinya 16 kali x kuadrat min 4x plus 4 ditambah 25 kali y kuadrat min 10y plus 25 min 400 sama dengan 0. 16x kuadrat min 64x plus 64 plus 25y kuadrat min 250y 625 min 400 sama 0 tinggal 16x kuadrat plus 25y kuadrat min 4y 4x min 250y plus 289 sama 0. Jawabannya yang B. Nanti tinggal sekali elips dengan pusat koma min 5 dan sumber 12 sampai dengan sumber 8. Sama elips tersebut adalah Oke. Kita cari dulu A dan B nya. Namun sumbu mayoritas dengan sumbu X, berarti ini horizontal. Oke, berarti A nya ini yang sumbu mayornya. T A nya itu 12 per 2 sama 6. B nya itu 8 per 2 sama dengan 4. Oke. Tinggal kita masukkan ke bentuk umumnya aja. X kurang X pusatnya itu 2 kuadrat per A kuadrat itu di 6 kuadrat ditambah Y kurang si Y pusatnya berarti Y plus 5 kuadrat per B nya Y kuadratnya 4 kuadrat. Jawabannya yang C. 14 diketahui adalah sangat pusat 0,0 dan sumber 24 dan panjang pusat 0. Jadi sumber sudah pada sumbu Y. Berarti ini vertikal. Oke. Berarti kita tahu dulu B nya karena kita dapat sumbu mayornya 24. Berarti 2B nya itu 24, B nya itu 12. Kita dapat juga kalau si satu sektum itu 32 per 3. Nah, rumus satu sektum di vertikal itu 2A kuadrat per B sama dengan 32 per 3 seperti yang ditulis soal. Maka 6A kuadrat sama dengan 32 kali B nya di A kuadrat sama dengan 32 kali B nya 12 per 6 di A kuadrat adalah 64 di A nya adalah 8. Oke. Kita tinggal masukkan ke bentuk umumnya aja. X kuadrat per A kuadratnya tadi 64 plus Y kuadrat per B kuadratnya tadi itu B nya 12, berarti B kuadrat 144 sebangan 1. Jawabannya yang delta. Oke, nomor 15 persamaan sebuah elips jelas X kuadrat plus 2 Y kuadrat minus 100 sama 116. Oke, berarti kita bentuk dulu samaannya ketika bentuk umumnya. Oke, 9x kuadrat minus 18x plus 25 y kuadrat plus 100y sama dengan 116. Berarti 9x kuadrat min 2x kita bikin plus 1 gue bisa sederhana dikurangin 9 nya tetap 0 plus 25 y kuadrat sama 4 y di plus 4 kan, lalu ke 25 dikurang 100 sama dengan 116. Oke, berarti 9 kali x min 1 kuadrat plus 25 y plus 2 kuadrat dengan 116 tambah 100 tambah 9, sehingga untuk menghilangkan koefisien depannya kita kali silang saja, jadinya x min 1 kuadrat per 25 tambah y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 225. Oke, kita dapat di sini
A-nya itu 5, B-nya itu 3. Karena akar dari 5 dan akar dari 9. Terus C-nya berarti 4 karena ini jadinya bentuk triple Pythagoras. Oke. Titik pusatnya pun dari ketahuan dari min 1 dan 2-nya berarti pusatnya itu 1,-2. Oke, berarti ini benar. Titik puncak tersebut adalah 4,-2. Titik puncaknya. Iya, betul karena min 1 karena 1 kurang 5 itu jadi min 4 min 2. Titik puncak. Ini betul. Titik fokus elips tersebut. Berarti itu dari titik puncaknya dikurangi B-nya. Jadi, iya. 1 kurang 3 jadinya min 2, min 2. Ini fokusnya. Betul. Nah, ini karena elips horizontal, berarti eksentrisitasnya itu dengan C per A. Nah, ini C-nya 4, A-nya ini 5. Jadi 4/5 ini salah. Lihat dulu negasi yang benar. Oke.